Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali melalui renungan Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Beringkanaya, edisi Jumat 6 November 2020. Bacaan kita sebentar dari Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Namun sebelumnya itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan syukur kepadamu untuk berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua. Kami memulai aktivitas kami pada hari ini. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau membuka akal pikiran kami sehingga firman-Mu sungguh kami pahami dan maknai dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita Wahyu pasal 9 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Itulah bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kitalah yang disebut sebagai orang yang bersuka cita berbahagia ketika kita sungguh menghayati akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Tema kita pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara yaitu jangan bebal. Nah, bertobat itu tidak mudah. Bahkan ketika ditiup sangkakala peringatan kepada pertobatan, orang masih saja melakukan apa yang jahat. Nah, dalam Wahyu 9 ayat 20 sampai 21 dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini penulis kitab Wahyu menggambarkan akan kebebalan manusia di zaman akhir, di mana sudah 6 sangkakala ditiup. Namun mereka tetap tidak mau kembali kepada Tuhan, tetapi malahan tetap menyembah roh-roh jahat, menyembah berhala-berhala, tetap melakukan pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Orang yang menyembah roh-roh jahat berarti ia tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas hidupnya dan pola pikirnya dikuasai oleh hal-hal yang bersifat jahat. Orang tidak segan-segan mencuri, berbohong, atau korupsi ketika ada kesempatan selama hal itu dipandang akan menguntungkan dirinya. Melanggar hukum-hukum umum atau norma-norma sosial sudah dianggap sebagai suatu hal yang wajar dalam hidupnya selama apa yang ia inginkan bisa tercapai meskipun harus melakukan pelanggaran moral atau pelanggaran hukum. Sedangkan orang-orang yang menyembah berhala adalah mereka yang terikat dengan harta duniawi dan kekayaan yang bersifat fana. Inti dari ayat 20 ini adalah bahwa manusia akhir zaman sudah tidak lagi mengerti siapa yang pantas menjadi objek penyembahan yang benar, dan mereka akan menyembah apapun dan siapapun yang menurut mereka layak untuk disembah sesuai dengan pola pikir mereka yang sudah rusak. Dampak dari penyembahan yang salah ini kemudian membuat mereka juga tidak bertobat dari hal-hal jahat yang mereka lakukan. Setidaknya ada 4 perbuatan jahat yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Dari keempat tindakan jahat yang disebutkan di ayat 21, kita dapat melihat bahwa tindakan percabulan itu disejajarkan dengan tindakan pencurian, praktik sihir, bahkan pembunuhan.
Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama melembutkan hati seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7. Sungguh Allah sudah mengasihi kita dengan begitu besar. Ia telah mengaruniakan keselamatan bagi kita. Tetapi Dia pun ingin menerima pertobatan menyeluruh dari kita. Dan Dia selalu siap menyambut kembalinya kita, anak-anaknya yang hilang, dengan penuh sukacita. Segala yang terbaik telah Dia sediakan bagi kita. Dan kebandelan kita bukan saja menyakiti dan menyedihkan Tuhan, namun juga akan berakibat fatal dengan hilangnya kesempatan kita untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudara, murka Tuhan jatuh atas diri kita. Jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala, keras hati atau membandel. Selagi masih ada kesempatan hari ini juga, marilah kita kembali kepadanya dan mengikuti perintahnya dengan sepenuh hati. Rohnya memampukan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu telah kami hayati bersama-sama pada kesempatan ini, pagi yang indah ini. Biarlah firman-Mu selalu mengajarkan kami mengalami pertobatan, sehingga kami pun dilayakkan untuk menikmati berkat kasih Tuhan dalam hidup kami. Selagi masih ada kesempatan Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami terus berbuat baik kepada sesama kami, kepada semua orang, bahkan dalam seluruh langkah hidup kami. Terima kasih firman-Mu pagi ini mengingatkan kami, membuat kami semakin bersemangat untuk menjalani hidup karunia-Mu. Berkatilah kehidupan kami keluarga berkeluarga, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan-pekerjaan kami, dan biarlah terus kami hayati bahwa segala yang kami alami adalah anugerah Tuhan. Karena itu layaklah pujian, syukur kami panjatkan kepada Tuhan saja. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka yang bergumul karena sakit, bergumul karena duka cita, kuatkan dan hiburkanlah mereka. Yang bersukacita karena berbagai-bagai berkat Tuhan yang dialami, sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah Engkau terus memberkati, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap memampukan kami untuk berkarya dan tetap menjaga kesehatan kami, supaya kami menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara renungan kita pada pagi ini. Kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Salam sehat bagi kita sekalian.